عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Asyukru lillah, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah malam ini masih bisa menyentuh kitab ya. Saya kalau kajian nggak tentang kitab nggak mau biasanya, sesekali aja, paling event-event maulid. Itu pun kalau ada kitab dibaca oleh yang sholawatan, kita ambil kitabnya sini, kita syarah. Karena kalau nanti kita pakaian dari dalam kolbu takutnya kemana-mana, takut dibilang halu ya. Jadi saya untuk menghindari mabuk dalam zauknya kolbu itu, saya buka kitab. Ada beberapa kiai yang ngerokok, itu cara dia untuk nggak mabuk, untuk nggak saker. Lain dengan Malamatiyah. Kalau orang Malamatiyah bukan sufi ya. Kalau Malamatiyah ini menzohirkan yang bikin orang inkar. Lain-lain cara mereka untuk menetralkan dirinya. Baik, yang saya hormati Buya Hariri Yahya mata Allahu fi hayati, dan semua para asatiz. Enggak semua punya kitabnya. Download. Tapi ngaji hikam ini syaratnya satu, nggak boleh buka WA. Nggak boleh terima telepon. Jadi download sekarang. Habis itu saya kasih waktu 3 menit lah ya. Silakan di-download. Habis itu close ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Nabi SAW, Sayyidul Hukama, lalu kepada Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sekandari, dan silsilah guru kita, khususnya guru saya masih hidup, Abuya Nu'man Bashir, yang sudah wafat juga Abuya Hasan Al-Basri, dan juga Syekh Muhammad Nuruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Kitab ini yang kuning ini ada 3 kitab di sini malah. Ada Hasyiah Imam Syarqawi, salah satu Syekhul Azhar. Kemudian yang di tengahnya Ibnu Ayyad atau Ibnu Abbad. Ada beberapa orang menyebutnya Ibnu Abbad atau Ibnu Ayyad. Barangkali lebih tepatnya Ibnu Abbad. Sedangkan matannya ditulis oleh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalimat yu'til hikmata man yasha ini menunjukkan bahwa ilmu hikam adalah ilmu wahbi, bukan wahabi. Ilmu wahbi. Apa arti wahbi? Pemberian. Semua ilmu itu pemberian. Hatta kalau saya baca, saya faham, itu diberi. Tapi ada asbabnya, qiraah. Ada yang dia riyadhah dulu, lalu dapat warid. Dia berwirid, dapat warid. Ilmu wahbi itu mencakup semua, tapi lebih mutlak, bahwa ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah ini, bahwa ada ilmu wahbi, ada ilmu dengan istilah lain, sabab dan lain-lain sebagainya ya. Saya berguru, dengar guru syekh berkalam, lalu saya faham. Berarti talaqi min syuyukh, bersanad. Gurunya disebut dengan babul futuh, bab yang membukakan qalbu.
Tapi kalau ilmu wahbi ini turunnya ke dalam kolbu, langsung masuk ke dalam kolbu. Siapa yang memberi? Allah yang menamakan dirinya Al-Wahhab, yang maha memberi. Maka pemberian itu lain dengan orang-orang awam. Orang awam yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama kan? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, kolbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah, bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama, bukan ulama ya, sebagian dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam, minta semua hajatmu. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari kolbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun zakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, zauqi. Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid. Setiap malam dia sungguh-sungguh, nggak nunggu sekali setahun, kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan gak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa? Kan bukan tubuh yang ini, bukan juga akal yang kata kita cerdas itu, tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna. Diri itu yang menjawab, diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Nah, itu yang mau kita kuatkan. Maka teman-teman, walaupun tadi sudah baca Fatihah, ini Fatihah berikut lagi, supaya Allah membuka qalbu kita masing-masing ya. Al-hazinnya wa li fathi qulubina wa lidailil al-mawhub minka ya rabbana ya wahhab bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahhab. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Kita mulai buka halaman kedua, Hamis dulu ya. Kayaknya bener kayak antum bilang tadi. Sini yang kosong bawahnya. Yang Hamis berkata Imam Asy-Syarqawi, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fayaqulu al-murtaji
Musawi. Al-Murtaji Ghafr al-Musawi min Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-Mashhur al-Sharqawi. Dikenal dengan nama Abdullah bin Hijazi al-Sharqawi. Beliau masyhur dengan hasyiah fiqh, tapi ternyata juga nulis hasyiah hikam. Wal ajab annahu Syekhul Azhar. Dia adalah syekhnya Al-Azhar di zamannya, dan dia menyebut dirinya Khalwati. Berarti dia mursyid tariqat Khalwatiyah. Ma ra'yukum? Azhari idza raja' ila Sumatera al-Gharbiyah ماذا يفعل؟ يظهر بأهل السنة كأزهري أو يظهر بغير أهل السنة، أو يستحي من منهج الأزهر ويسب مشايخ الأزهر. Itu yang terjadi hari ini. Saya sebut nama satu Syekh Azhar, dicaci maki sama orang yang ngaku tamat Azhar. Itu fakta hari ini. Pulang dari sana, nyampe di sini, caci maki syekh-syekh thariqat, ahli bid'ah. Nggak ada suluk-suluk sama Rasulullah, nggak ada tuh thariqat satria, nggak ada. Belum dia ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar sudah berthariqah Khalwatiyah. Ulama-ulama kita sudah ngambil thariqat Khalwati. Ayahanda Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ngambil thariqat Khalwatiyah dari ayahnya Syekh Amrullah. Mursyid dia, mursyid thariqah Khalwatiyah. Beliau dari siapa ngambil? Dari Said Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Amrullah itu. Gimana? Bid'ah ya? Jadi kita mempertanyakan keazharian orang yang pulang Al-Azhar lalu menentang mazhab, menentang thariqah sufi, apalagi ngecengin hikam ya. Yang kita tahu Al-Azhar itu ahlu sunnah, mereka bermazhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka menerima tasawuf. Itu yang kita tahu. Maka kalau ada Azhari pulang dan tidak seperti itu, kita mesti bertanya nih. Ya mohon maaf kalau antum ada yang Azhari ya, tersinggung boleh ya. Silakan tafadhol ya. Nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng. Ya, kita pikirkan ini ada masalah apa nih. Dan khas Sumatera Gharbiyah, Sumatera Barat. Yang lain enggak? Riau aman, Jawa aman. Ada apa dengan kita? Kenapa tamatan Azhar orang Minang yuzhir bighairi manhaj Al-Azhar? Ada yang saya ngomong begitu marah-marah dia. Inti jangan gitu-gitu sama kita. Loh, bukan enggak gitu-gituan. Masa ada Azhari ya subbu Syekh Al-Azhar? Itu aneh itu bagi saya. Ya wa yasubbu manhajahu, mencaci maki manhaj masyayikh Al-Azhar, yaitu berthariqah. Itu yang paling penting ya. Antum enggak senang Syekh Ahli Jumat urusan antum. Tapi manhaj ahlu sunnah, aqidah ahlu sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, terus bertasawuf, udah titik. Tasawufnya tasawuf manhaj Imam Ghazali. Ini ada kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, ada Ihya Ulumuddin. Ya, jelas bahwa Imam Ghazali, bacalah kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, itu luar biasa. Belum berbicara muqasyafah, berbicara musyahadah ya. Yang oleh ustadz sekarang dianggap itu khusus orang dulu, padahal enggak. Di sini aja ada kalimatnya. Hatta innahum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan. Gila kan itu kalimat? Saya tutup aja deh. Ngeri itu kalimat. Ahli-ahli sufi itu kalau qalbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, law kana khairun lasabaquna. Kalau itu baik pasti salafus saleh udah mengalaminya. Ya ini salafus saleh ngelihat malaikat, ente pernah ngelihat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang sudah meninggal enggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Ya, Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya mau. Nah sama aja dia menyesatkan Imam
Ghazali. Kan manhaj kita nggak keluar sama sekali dari Ghazali. Mengenai nama ruh itu kan kita sudah tutup. Tapi tenang, saya ada tulisannya tapi belum saya ekspos. Bahwa nama ruh itu istilah aja. Boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib. Itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama isim ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud. Ada namanya, ada isim dan musammanya. Setiap yang wujud ada isim musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Labudda yani tashtari hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Tanya sama Buya Zul Asfindar ya. Tercariin mending. Dia bahas asma wa sifat dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlussunnah sepakat, ruh sudah ada sebelum jasad, benar nggak? Benar. Tapi ini bukan bab akidah loh. Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum nggak percaya, nggak ada masalah. Ya. Setiap yang wujud ada isimnya, ada musammanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelum jasad. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh, wallahu a'lam siapa yang ngasih nama? Ya gitu. Ya pastinya Abul Arwah lah. Tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Ghunyah, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia. Saya punya penafsiran sendiri. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada. Kan nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksakan orang harus sama kayak kita. Kita sudah biasa beda sama orang, ya. Beda bab ini, bab itu. Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan dan nggak muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang nggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Syarqawi wa kana min syuyukhil Azhar wa kana mursyidan fi tariqa al-khalwatiyah. Gimana menurut antum? Ya. Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syaziliyah. Cuma nggak masyhur, makanya dia bisa syarah Al-Hikam. Dan masyrabnya hampir ngena. Jadi orang kalau tidak bertariqah mensyarah Hikam, hambar aja bawaannya. Karena Hikam ini nggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidh Dolal apa kata beliau? Ilmu thariqah tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zauqun, 3 aja. Ilmun, amalun, zauqun, sauf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan zauqnya. Ilmu, ada nggak ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu? Nggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala, bisa gitu nggak? Nggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu. Kan nggak ada. Terus gimana? Ilmu itu ada pada orang alim. Maka syartu akhzil ilm
syarat mengambil ilmu mesti min suduril alim, dari dada orang alim.